Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang telah berhadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Ini adalah malam ketiga. Insya Allah nanti ada malam keempat, malam terakhir. Tetapi jika nanti kita tidak punya waktu lagi atau kesempatan lagi, maka mungkin ini menjadi malam terakhir karena sepertinya ke depannya kegiatan saya agak lumayan padat dan kita mungkin akan lanjutkan dengan pengumpulan tugas. Baik Bapak Ibu, malam ini seperti yang saya janjikan, saya akan mengajak Bapak Ibu belajar bagaimana membuat kelas untuk tim, yaitu di kelas notebook ya. Baik, kita akan masuk kembali ke Microsoft Office milik kita. Saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki kelas notebook, saya ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari materi yang telah saya berikan, apakah sudah membuat atau apakah mempunyai kendala. Silakan Bapak Ibu, sebelumnya kita sharing dulu sebentar. Ada yang sudah membuat? Halo? Kira-kira siapa yang sudah ada membuat ya? Boleh di-share di sini. Bagaimana Pak Muhammad? Saya tidak mendengar suaranya atau bagaimana ini? Apakah sudah ada yang membuat formnya atau sway-nya? Mungkin bisa berbagi di sini sebelum kita masuk pada kelas notebook. Baik, kalau memang sedikit susah sinyalnya, baik kita masuk saja terus ke kelas notebook ya Bapak Ibu ya. Kita ini adalah tampilan dari Office 360 milik kita, 365 maksud saya. Nah, di sini kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat materi dengan sway, terus dengan soal dengan form. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kelas di tim, lalu menautkan form ataupun sway atau tugas-tugas kepada siswa. Baik Bapak Ibu, di sini ini adalah tampilan dari Office 365 milik kita. Kita akan cari yang namanya tim. Ini dia. Kalau Bapak Ibu tidak buka seperti ini, di sini juga ada di samping sebelah kiri. Ini dia ada tim. Kita buka timnya. Kita akan masuk ke tim.
Ini di samping ini kita lihat ada gambar seperti orang tiga, ada dengan bacaan tim. Di sini karena saya telah memiliki banyak kelas, maka di sini tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang belum memiliki kelas sama sekali, mungkin kosong atau sudah saya masukkan ke kelas saya di Guru Inovatif, mungkin ada satu di situ. Baik, di sini Bapak Ibu di sudut kanan ada bacaan bergabung atau buat tim. Nah, kita akan membuat kelas untuk siswa-siswi kita, maka kita masuk ke dalam buat tim. Nah, kalau bergabung, mungkin kita ingin bergabung seperti kemarin, saya ada meminta Bapak Ibu untuk bergabung ke kelas saya dengan cara memasukkan kode di sini. Tapi kali ini kita akan membuat kelas kita sendiri. Nah, di sini kita akan buat kelas kita sendiri, buat tim. Nah, bergabunglah atau buat tim, kita ambil yang buat tim. Kita klik di sini. Nah, muncul seperti ini. Maka kita akan mengambil yang memiliki logo tas ini, yaitu kelas, diskusi, proyek, grup, tugas. Nah, kita bisa membuat nama kelas kita. Misalnya kita akan membuat kelas dengan nama siswa aktif. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuat siswa kelas 3, kelas 4, kelas 10, kelas 11, silakan. Deskripsinya silakan bebas juga. Mungkin di sini saya coba deskripsinya ini adalah berisi murid-murid SD kelas 5 misalnya. Nah, berikutnya kita klik tombol berikutnya. Kalau yang masih menggunakan bahasa Inggris, tombol next. Kita tunggu. Kita harus menambahkan siswa ke kelas kita. Baik, saya akan coba tambahkan Bapak Ibu yang ada di sini saja. Misalnya, ya, saya masukkan nama ini, terus misalnya, nah kita bisa tambahkan. Jadi Bapak Ibu ada dua cara untuk masuk ke kelas yang dibuat. Kita bisa memasukkan secara langsung seperti ini, atau kita bisa share kode seperti yang saya ajarkan kemarin. Baik, kita sudah membuat kelas kita di sini, siswa aktif. Kita bisa mengganti ikonnya dengan mengklik tanda pensil di sini. Nah, kita klik tanda pensil, lalu muncul beberapa ikon. Jika kita ingin ikon dari laptop kita, silakan diunggah. Tapi jika tidak, kita bisa pilih salah satu di sini. Misalnya saya pilih ini. Tinggal perbaharui. Nah, kelas kita telah muncul ya. Ini adalah kelas kita dengan judul siswa aktif. Di sini tadi ada 2 anggota. Kita mau lihat anggota, bisa lihat di sini. Kelola tim. Kita lihat, klik. Nah, ini adalah anggota yang saya masukkan tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita tutup dulu.
Kita sekarang ingin masuk ke kelas buku catatan kelas. Nah, ini adalah buku catatan kelas, berada di samping kiri. Kita klik dulu. Manfaat buku catatan kelas ini adalah buku catatan yang kita berikan ke siswa untuk pemberian tugas ya, seperti saya katakan tadi, pemberian tugas, pemberian materi, kita bisa langsung menilai siswa, bisa berkolaborasi di sini. Jadi kita masuk ke buku catatan kelas dulu. Ini muncul seperti ini karena masih kosong, kita belum punya catatan apapun, maka akan muncul seperti ini. Siapkan buku catatan kelas. Nah, di sini ada pilihan buku catatan kosong. Dari konten buku catatan yang sudah ada, karena kita belum pernah membuat kelas di sini, maka kita akan ambil buku catatan kosong. Nah, muncul berikut ini yang akan Anda dapatkan di buku catatan siswa aktif Anda. Yang pertama adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini adalah tempat berkolaborasinya guru dan siswa. Guru dapat mengedit konten yang ada, siswa juga dapat mengedit konten. Jadi ini adalah kolaborasi. Nah, catatan tim ini disimpan di sini agar setiap orang dapat melihatnya. Semua saluran akan memiliki bagian dari ini. Nah, jadi nanti akan terhubung ke beberapa bagiannya daripada kelas notebook ini. Yang berikut adalah pustaka konten. Pustaka konten adalah untuk menerbitkan materi kursus ke siswa, yaitu guru dapat mengedit konten, siswa hanya dapat menampilkan konten. Jadi hanya guru yang dapat mengedit, sementara siswa hanya menampilkan konten saja, tidak bisa mengedit. Bagian berikutnya itu bagian khusus guru, yaitu ruang pribadi untuk guru. Guru dapat mengedit konten, siswa tidak dapat melihat konten. Nah, di sini khusus bagian guru, hanya guru yang dapat melihat. Misalnya guru ingin menetapkan KKM atau apa, jadi guru yang agak rahasia misalnya bisa di situ. Yang berikutnya buku catatan siswa, ruang privat untuk setiap siswa. Guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit kontennya sendiri dan tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain. Jadi di sini siswa hanya bisa melihat kontennya sendiri. Dia hanya bisa mengedit kontennya sendiri, jadi dia tidak bisa melihat konten orang lain. Berbeda dengan yang di kolaborasi tadi, semua bisa melihat. Baik Bapak Ibu, jika tampilan desktop milik Bapak Ibu masih berbahasa Inggris, jika ingin diubah, silakan klik tanda 3 di samping ini, di sebelah akun Bapak Ibu. Klik di sini, klik pengaturan. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Silakan nanti kalau masih berbahasa Inggris, mungkin agak kesulitan, silakan diganti bahasanya di sini. Nah, baik, kita lanjut. Yang berikutnya, kita akan lanjut di sebelah kanan ini. Ada berikutnya. Kita akan lihat. Nah, ini adalah buku catatan siswa aktif. Ini yang diberikan kepada siswa. Ada handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, dan kuis. Nah, Bapak Ibu bisa mengedit ya. Ini tidak harus Bapak Ibu semua gunakan. Silakan pilih sendiri. Mungkin Bapak Ibu ingin pilih yang mana atau mau di setting sendiri. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat catatan siswa atau yang lainnya, silakan. Atau mau spesifik dengan
materi pembelajaran silakan. Jadi kalau ini merasa Bapak Ibu kebanyakan boleh dibuang. Nah, misalnya hanya mengambil catatan siswa dan kuis. Silakan, itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Nah, di samping kanan ini ada buang, kembali, dan buat. Jika ini ingin digunakan, silakan buat, tapi jika tidak ingin digunakan, silakan buang. Ini untuk kembali. Baik, kita buat di sini, kita hanya memilih catatan siswa dan kuis. Kita buat. Kita sedang menyiapkan buku catatan kelas. Kita tunggu dulu loadingnya. Baik Bapak Ibu bisa juga ikut membuat di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, muncul seperti ini. Selamat datang di buku catatan kelas. Buku catatan kelas OneNote adalah buku catatan digital bagi seluruh anggota kelas untuk menyimpan teks, gambar, catatan yang ditulis tangan, lampiran, tautan, suara, video, dan lainnya. Jadi apa saja bisa disimpan di sini ya Bapak Ibu. Setiap buku catatan kelas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama buku catatan siswa, yaitu privat bersama antara guru dan seorang siswa. Guru dapat mengakses buku catatan siswa, sementara siswa hanya dapat melihat buku catatan mereka sendiri. Yang kedua adalah namanya pustaka konten, ruang dengan format baca-baca saja, tempat para guru berbagi materi dengan siswa. Jadi pustaka konten ini hanya materi yang diberikan oleh guru, siswa hanya bisa membaca. Ruang kolaborasi adalah ruang bagi semua anggota kelas untuk berbagi, menata materi, dan bekerja sama. Baik Bapak Ibu, coba lihat kita di samping ini ada seperti tumpukan buku. Kita akan klik di sini. Nah, inilah tampilan catatan yang diberikan untuk siswa kita. Nah, di sini tadi ada 2 siswa yang sudah masuk. Kita lihat kedua siswa ini mendapat tempat tugas yang sama ya. Ini dia, kita lihat. Agak sulit sinyalnya memang. Nah, seperti ini. Nah, untuk peserta pertama ini, siswa yang pertama mendapat catatan siswa dan kuis. Siswa yang kedua juga mendapat catatan siswa dan kuis. Jadi sama. Jika ada 30 siswa juga, kita cukup tadi sekali membuat untuk seluruh siswa ya Bapak Ibu. Jadi praktis sekali. Tidak perlu kita buat satu-satu, dia langsung muncul seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Kita akan masuk kepada kolaborasi. Nah, ini dia tadi ruang kolaborasi siswa dan guru. Di sini dengan nama collaboration space. Kita lihat di sini. Nah, di bawah ini ada tambahkan halaman. Kita akan menambahkan halaman di sini. Kita klik. Belum ada judul, maka kita akan buat judul. Misalnya, kita akan membuat judul dengan peristiwa alam. Lalu kita ingin kita ingin mendapat respon dari siswa, maka kita akan tuliskan di sini bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapat kalian
dengan gambar berikut. Baik, kita akan sisipkan gambar ataupun link YouTube bisa. Nah, maka kita sisipkan dulu di sini. Kita menginginkan misalnya gambar dari online, silakan. Kita klik di sini. Misalnya kita akan mencari tentang gambar peristiwa alam, kebakaran hutan. Maksud saya bukan kebakaran hutan ya, gempa bumi misalnya. Atau banjir. Cari. Tinggal kita klikkan saja lalu sisipkan. Maka akan muncul seperti ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Jadi nanti akan kita tautkan ke tugas siswa. Baik, untuk selanjutnya kita bisa menambahkan kembali. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan halaman. Misalnya kita ingin masukkan tidak lagi di kolaborasi siswa, kita ingin menampilkan materi. Tambahkan halaman di sini. Misalnya materinya adalah organ gerak hewan. Lalu kita ingin menyisipkan tautan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jika kita ingin menyampaikan tautan, misalnya tautannya kita ambil dari YouTube. Kita akan mencari video organ gerak hewan. Kita akan cari videonya. Nah, seperti ini. Kita klik saja. Kita tadi cari video ya. Video organ gerak hewan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup salin linknya dengan cara copy. Dan kita akan pastekan ke sini. Nah, di sini kita bisa tampilkan teks
Misalnya video organ gerak hewan, sisipkan, klik sisipkan di sini. Nah, nanti tinggal diklik oleh siswa, maka akan dituju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ke link itu. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya kita bisa memberikan kuis untuk siswa melalui collaboration juga bisa, atau menggunakan ruang pustaka konten, hanya bisa dibaca ya. Jadi kita ke collaboration speed saja lagi, lalu tambahkan kembali halaman, kita buat kuis. Nah Bapak Ibu bisa menautkan kuis yang sudah pernah dibuat di form. Silakan klik form di atas ini. Ini adalah form. Kita diminta untuk masuk. Kita coba masuk dengan akun yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah masuk. Bisa Bapak Ibu membuat kuis baru dengan new quiz atau kuis yang sudah ada seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kita akan ambil, klik saja insert. Nah, akan baik. Sebentar, kita ulangi. Bentar, sepertinya ada kesalahan, kita ulang ya. Baik, kita buat yang baru. Kita tambahkan saja halamannya di sini. Kita masukkan kuis. Seharusnya nah seperti ini. Tadi terjadi kesalahan karena kursornya masih berada di judul. Jadi dia harus enterkan ke bawah, maka muncul seperti ini. Jadi siswa bisa nanti mengerjakan di kelas ini. Baik Bapak Ibu, ternyata sangat gampang dan ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu sudah membuat, sebenarnya hanya tinggal memasukkan saja. Karena ini adalah bagian dari tugas nanti, seperti membuat form, nanti akan diminta linknya. Jika Bapak Ibu sudah membuat, mungkin tidak akan bersusah payah lagi, hanya tinggal nanti memberikan linknya saja kepada kami. Juga begitu juga dengan SWE, dan nanti akan diminta Bapak Ibu untuk membuat kelas seperti ini. Saran saya, jika Bapak Ibu nanti akan membuat kelas, silakan masukkan saja nama teman-teman yang sudah ada di grup kita, di kelas kita, karena memang biasanya kelas diperuntukkan untuk anggota yang sudah memiliki akun Guru Inovatif. Jika tidak, dia akan muncul sebagai tamu. Sama seperti kita saat
melaksanakan Meet seperti sekarang ini. Jadi jika tidak menggunakan akun guru inovatif, maka akan muncul sebagai tamu. Baik Bapak Ibu, dengan banyaknya ruang penyimpanan yang diberikan oleh Microsoft Office sangat bermanfaat sekali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kepenuhan dengan banyaknya soal-soal nanti yang bakal Bapak Ibu buat yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dengan tanpa harus khawatir. Nah, seperti ini tadi yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada tugas. Kita bisa membuat tugas untuk siswa dan kita membuat tugas tidak harus persatu. Jadi sekali buat kita untuk semua. Nah, di sini ketika kita klik tugas akan muncul ikon tas seperti ini. Buat tugas dan kuis, kelola garis waktu, tambahkan rubrik, penilaian, dan banyak lagi. Kita klik mulai. Nah, di sini masih lembaran kita masih kosong. Maka kita akan kita buat di bawah ini ada perintah buat, kita klik. Di sini ada beberapa poin yang diberikan yang bisa kita pilih. Yang pertama ada tugas, kuis, dan dari yang sudah ada. Nah, karena kita belum pernah membuat, maka kita akan coba buat tugas. Nah, seperti ini. Masukkan judul, misalnya kita akan membuat tugas IPA misalnya tentang tumbuhan hijau. Materi tumbuhan hijau. Nah, selanjutnya kita masukkan instruksi di sini apa yang kita inginkan dikumpul oleh siswa, maka kita buat di sini. Misalnya kirimkan atau buatlah percobaan tentang tumbuhan hijau. Lalu kita bisa menambahkan di sini apakah kita ingin siswa kita mengumpulkan misalnya laporan, maka akan kita minta dia mengumpulkan dengan dokumen Word seperti ini, atau hasil persentasenya dengan PowerPoint, bisa kita buat seperti ini, atau laporan dalam bentuk lembar Excel. Silakan Bapak Ibu pilih sendiri yang sesuai, misal seperti ini.
Kita tunggu, sepertinya memang sulit sinyalnya. Baik, sepertinya kesulitan ya Pak Ibu karena sinyal kita di sini kurang baik. Nah, di sini poinnya silakan kalau mau diisi, kalau tidak nanti bisa Bapak Ibu setelah siswa tadi mengumpulkan boleh juga, atau mau menetapkan poin 100 untuk ketetapan yang telah Bapak Ibu berikan. Ini adalah nilai sempurna. Namun jika nanti siswa mengumpulkan dengan kurang lengkap, Bapak Ibu bisa mengembalikannya dengan meminta untuk remedial, bisa perbaikan nilai ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan tanggal jatuh tempo, kapan akan dibuat batas waktu pengerjaan tugas, silakan buat tanggal di sini. Nah, di sini juga bisa dipilih apakah tugas ini diberikan untuk semua siswa atau beberapa siswa saja. Silakan dipilih di sini, tinggal pilih anggotanya. Kalau semua siswa, klik semua siswa. Kalau siswa tertentu, silakan klik atau di grup siswa. Nah, setelah kita membuat seperti ini, maka kita akan tugaskan kepada siswa. Klik di sebelah kanan ini, tapi kalau belum waktunya untuk kita tugaskan, silakan simpan di sini. Klik simpan. Mungkin kita akan menjadwalnya 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Jadi kalau mau ditugaskan saat itu juga, silakan klik tugaskan. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini, dan ini akan nanti muncul di kelas siswa, di catatan siswa. Jadi siswa nanti akan menjawab atau membuat tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti ini ada pemberitahuan, asesmen menyebutkan siswa aktif. Tadi itu adalah pemberitahuan karena tadi saya sudah memasukkan salah satu nama ke grup ini. Mereka akan menerima pemberitahuan dari saya. Silakan kalau mau direspon, silakan. Nanti akan terlihat seperti ini. Belum dikumpulkan. Nanti di sini adalah tanggapan yang bisa diberikan oleh guru untuk siswa, mungkin pemberitahuan tugasnya mungkin belum sempurna, atau support bahwa tugasnya sudah sempurna mendapat nilai 100 seperti itu. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Dan di sini ada nilai. Nah, nanti akan muncul di sini karena belum pengerjaan, maka tidak ada nilai, tapi jika sudah ada pengerjaan nanti akan muncul nilai yang cukup diklik di sini maka terekspor ke Excel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat nilai manual karena semuanya akan masuk ke dalam kelas notebook Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kita lihat. Alhamdulillah bisa menyimak. Alhamdulillah, ini ada
Di sini sinyalnya kurang baik ya Bu Siska, sama di sini juga kurang baik sebenarnya nih. Baik Bapak Ibu, silakan jika ingin sharing, mungkin sharing tugas-tugas yang telah lalu, silakan kita beri kesempatan, silakan hidupkan mikrofonnya atau videonya, silakan saja, bawa santai aja. Kita sama-sama saling sharing. Silakan dibuka saja videonya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mengerti semua? Karena ini sudah hari ketiga, nanti hari keempat mungkin kalaupun kita ada pertemuan, kita hanya membahas masalah tugas-tugas ya. Nanti tugas-tugas akan saya kirimkan melalui kelas guru inovatif. Jadi Bapak Ibu semua nanti buka timnya seperti tadi. Jika ada pemberitahuan seperti tadi, maka Bapak Ibu harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi nanti kami akan memberikan nilai dari sini dan kelulusan itu ditentukan oleh tugas-tugas Bapak Ibu sendiri. Siapa yang lulus berhak mendapatkan sertifikat dari PT Microsoft. Silakan Bapak Ibu, masih yang ingin bertanya silakan. Atau nanti di grup WA bisa share-share tugasnya yang sudah membuat dalam bentuk Microsoft Form ataupun SWE-nya, silakan berbagi link agar teman-teman lain bisa menyimak, bisa juga saling sharing mungkin punya masalah dengan tugas-tugasnya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka akan kita tutup pertemuan kita malam ini. Saya mohon maaf jika ada kehilapan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Saya tunggu tugas-tugasnya nanti di kelas guru inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.